Anak-anakku kelas 7 baru yang saya banggakan setelah tadi saya sampaikan tata tertib sekolah, tata tertib SMP Negeri 21 Surabaya saat kalian nanti masuk sekolah. Nah, sementara ini kalian belajar di rumah atau daring. Nah, nanti ketika sudah diizinkan masuk sekolah, menunggu perintah dari Dinas Pendidikan, tolong kalian perhatikan hal-hal terkait dengan protokoler selama COVID-19 di SMP Negeri 21 Surabaya. Tolong diperhatikan ya, supaya tidak melakukan kesalahan dan kita semua semoga dalam keadaan sehat dengan tetap melaksanakan protokoler selama COVID-19. Di antaranya adalah siswa saat masuk ke sekolah dari rumah, ya, dipastikan kalian sudah menggunakan masker yang dibuat oleh siswa sendiri dengan benar dari rumah. Kemudian siswa mencuci tangan menggunakan sabun di pintu gerbang dan yang ada di depan kelas. Siswa masuk ke sekolah dengan menjaga jarak minimal 1 meter antar siswa sesuai protokoler sekolah. Petugas mengecek suhu badan siswa. Apabila suhu badan siswa di atas 37,5 derajat Celcius, siswa kembali ke rumah dan tidak diperkenankan untuk bersekolah di hari itu. Kemudian siswa tidak perlu berjabat tangan dengan Bapak Ibu guru, cukup menundukkan kepala saja sebagai rasa hormat. Kemudian siswa membawa bekal makan dan minum sendiri dari rumah dengan menggunakan kotak makan dan tumbler. Berikutnya, orang tua menginformasikan kepada pihak sekolah terkait kesehatan putra-putrinya kepada wali kelas. Untuk siswa yang sakit, mohon untuk tidak bersekolah dan istirahat di rumah. Harus istirahat di rumah. Siswa yang sakit mendadak di sekolah, tolong segera menghubungi wali kelas atau BK supaya segera ditindaklanjuti. Berikutnya siswa saat masuk ruang kelas. Nah, protokol kesehatan apa yang harus diperhatikan? Di antaranya memakai masker, menggunakan hand sanitizer saat memasuki kelas. Tempat duduk siswa berjarak 1,5 meter. Kemudian tidak boleh berpindah tempat duduk. Kemudian melarang siswa bergantian memakai masker dengan teman, melepas masker dan bersentuhan di area sekolah. Ya, jadi tolong bertanggung jawab memakai maskernya sendiri-sendiri, tidak boleh bergantian dengan temannya. Kemudian dilarang meminjam dan meminjami alat tulis. Siswa izin ke toilet tidak boleh didampingi temannya, harus sendiri-sendiri. Ya. Kemudian masuk dan keluar toilet wajib mencuci tangan dengan sabun di tempat yang telah kami sediakan. Berikutnya siswa saat mengakhiri pembelajaran. Ya, ditutup dengan doa dan didampingi oleh Bapak Ibu guru jam terakhir. Keluar kelas tidak bergerombol dan tetap menjaga jarak, tetap memakai masker, dan bagi siswa yang dijemput, menunggu di luar sekolah sesuai dengan protokol. Berikutnya protokoler siswa saat masuk ruang laboratorium IPA. Yang pertama, memakai masker, menggunakan hand sanitizer saat memasuki ruang lab, kemudian tempat duduk siswa berjarak 1,5 meter, tidak boleh berpindah tempat duduk, melarang siswa bergantian memakai masker dengan teman, melepas masker dan bersentuhan di area ruang lab, kemudian dilarang meminjam dan meminjamkan alat laboratorium yang sudah disediakan. Siswa juga secara bergantian mencuci alat lab yang sudah digunakan didampingi oleh guru.
Kemudian alat lab yang sudah dicuci diletakkan di tempat semula. Dan siswa izin ke toilet tidak boleh didampingi temannya. Keluar ruang lab dengan tertib, mengikuti protokoler yang sudah disusun dan disepakati. Berikutnya kami sampaikan pula protokoler siswa saat masuk toilet. Yang pertama, memakai masker, memakai sandal jepit. Kemudian siswa diperkenankan membawa sabun sendiri dari rumah dan menjaga jarak minimal 1 meter dari masing-masing antrian siswa yang lain. Kemudian protokoler siswa saat masuk ruang OSIS, diantaranya memakai masker, melakukan cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer masing-masing siswa, menjaga jarak minimal 1 meter dari masing-masing siswa di ruangan. Di dalam ruangan maksimal hanya boleh ada 5 orang dan menjaga kebersihan ruang. Baik, anak-anakku sekalian, saya lanjutkan tentang protokoler masuk ke dalam masjid. Di antaranya, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, memakai masker, masuk masjid dalam keadaan suci, menjaga jarak shaf sholat minimal 1 meter, membawa dan menggunakan alat ibadah masing-masing dan tidak boleh bergantian, tidak boleh saling meminjam, harus membawa sendiri-sendiri dari rumah. Kemudian di dalam masjid hanya untuk kegiatan sholat, tidak boleh tiduran. Kemudian sesering mungkin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir di tempat yang sudah disediakan oleh sekolah. Berikutnya protokoler masuk ke dalam aula, di antaranya mencuci tangan dengan sabun, dengan air mengalir, memakai masker, masuk aula sesuai dengan kegiatan pembelajaran, menjaga jarak minimal 1 meter dengan siswa lain, kegiatan sesuai dengan petunjuk guru dan akan didampingi oleh Bapak Ibu Guru, kemudian sesering mungkin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Selanjutnya protokoler masuk laboratorium komputer. Di antaranya mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, kemudian memakai masker, masuk ruang komputer sesuai dengan kegiatan pembelajaran, menjaga jarak minimal 1 meter dengan siswa yang lain, menyalakan dan mematikan komputer sesuai dengan petunjuk guru, tidak boleh berpindah tempat duduk, harus di tempat duduknya masing-masing. Kemudian tidak boleh saling bertukar perangkat komputer. Dan sesering mungkin mencuci tangan dengan sabun dengan air mengalir di tempat yang sudah disediakan oleh sekolah. Berikutnya protokoler masuk ruang bimbingan dan konseling. Di antaranya mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, memakai masker, masuk ruang BK hanya untuk yang berkepentingan saja. Selanjutnya keluar masuk ruang BK hanya memberi salam dan menundukkan kepala sebagai hormat kepada Bapak Ibu Guru BK. Menjaga jarak duduk minimal 1 meter dan sesering mungkin mencuci tangan dengan sabun dengan air mengalir di tempat yang sudah disediakan oleh sekolah. Berikutnya protokoler masuk ruang kelas terbuka. Nah, ini mohon diperhatikan bagi anak-anakku kelas terbuka, di antaranya mencuci tangan dengan sabun dengan air mengalir, memakai masker, masuk ruang kelas terbuka langsung menempati tempat duduk masing-masing. Kemudian menjaga jarak duduk minimal 1 meter, memberi salam cukup dengan menundukkan kepala, memasuki ruang kelas terbuka sesuai dengan jadwal kegiatan, tidak boleh memainkan media apapun di ruang kelas terbuka tanpa petunjuk atau tanpa didampingi oleh Bapak Ibu guru yang mengajar.
Dan sesering mungkin kalian mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir di tempat yang sudah disediakan. Kemudian protokoler masuk ruang perpustakaan. Di antaranya mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, memakai masker, masuk ruang perpustakaan langsung menempati tempat duduk masing-masing, masuk ruang perpustakaan dengan melepas alas kaki atau sepatu, menjaga jarak duduk minimal 1 meter, memberi salam cukup dengan menundukkan kepala kepada Bapak Ibu petugas perpustakaan, kemudian memasuki ruang perpustakaan sesuai dengan jadwal kegiatan atau petunjuk dari petugas perpustakaan. Kemudian setelah selesai membaca, dikembalikan sesuai dengan judul buku dengan rapi. Kemudian tidak boleh memindahkan buku yang sudah tersusun. Selanjutnya, menunjukkan kartu perpustakaan yang dimiliki kepada Bapak Ibu petugas perpustakaan, menjaga ketertiban dan ketenangan di ruang perpustakaan, dan bicara seperlunya saja. Baik, anak-anakku, berikutnya protokoler masuk ruang UKS. Nah, yang pertama mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, kemudian memakai masker, masuk ruang UKS khusus untuk siswa yang sakit. Kemudian masuk ruang UKS sesuai petunjuk guru atau petugas UKS. Masuk ruang UKS melepas alas kaki atau sepatu dan menjaga jarak minimal 1 meter. Kemudian memberi salam cukup dengan menundukkan kepala kepada Bapak Ibu guru atau petugas UKS, menggunakan obat sesuai petunjuk Bapak Ibu guru atau petugas UKS. Setelah memakai obat-obatan dikembalikan di tempat semula. Dan tidak boleh memindahkan obat-obatan yang sudah tersusun di tempatnya masing-masing. Berikutnya, menjaga ketertiban dan ketenangan di ruang UKS, dan bila sudah enak, sudah merasa sehat dan sembuh, bisa kembali ke kelas masing-masing dan izin kepada Bapak Ibu guru atau petugas UKS saat itu. Selanjutnya, protokoler di kantin sekolah. Nah, tolong diperhatikan protokoler di kantin sekolah, diantaranya mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak minimal 1 meter saat antri pelayanan di kantin, kemudian tidak duduk di tempat yang sudah diberi tanda silang. Kemudian membawa tempat makan dan minum sendiri, tidak saling berbagi makanan dan minuman, mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir setelah makan atau minum, dan tidak bergerombol atau tidak berkerumun saat meninggalkan kantin. Ya, demikian anak-anak sekalian protokol kesehatan COVID-19. Jika nanti sudah ada petunjuk atau instruksi dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya, kalian sudah boleh masuk. Untuk sementara ini pembelajaran akan dilaksanakan dengan daring, dan informasi-informasi berikutnya terkait dengan kegiatan sekolah akan kami sampaikan secara daring melalui wali kelas masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.